Nah, di sesi workshop ini kita kedatangan seseorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah sangat expert di bidangnya. Beliau adalah Mas Syahrizal Pahlevi, di mana Mas Syahrizal Pahlevi ini telah memenangkan Pune International Film Festival di India pada tahun 2019. Selain itu, selain memenangkan festival di India, beliau juga memenangkan Darwin International Festival Film pada tahun 2019 di Australia. Jadi bisa dibilang memang Mas Syahrizal Pahlevi ini adalah masternya technical production. Nah, technical production itu apa? Technical production itu adalah teknik produksi membuat film. Bagaimana kita menyusun film itu tidak hanya dari bahasa visualnya saja, tetapi juga dari mise en scène-nya seperti kostumnya, make up-nya, lighting-nya, atau singkat kata bisa dibilang hal-hal detail dari sebuah film itu. Mas Reza sudah siap? Siap. Oke, mari bersama-sama kita sambut Mas Syahrizal Pahlevi. 1998, seorang wanita harus membeli sebuah obat keluar rumahnya. Nah, tetapi di luar terlihat sudah ada banyak kerusuhan. Mungkin karakternya bisa seorang perempuan Tionghoa yang harus membeli obat untuk ibunya yang sakit. Atau kisah tentang si kancil yang ingin menyeberang ke seberang sungai, nah, tetapi di sungai tersebut ada beberapa buaya. Nah, dari dua kalimat singkat itu kita sudah melihat ada karakter dan goals, terus ada rintangannya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk membungkus cerita tersebut makanya kita membutuhkan yang namanya film form atau film style, yang di dalamnya ada. Singkat cerita, film adalah seni audiovisual. Kita bahasa visual dulu. Secara sederhana, bahasa visual adalah sarana menyampaikan kepada penonton menggunakan hal-hal unsur yang ditangkap secara kasat mata. Terus, nah, di dalam unsur visual tersebut ada mise en scène, segala sesuatu yang kita sebagai penonton lihat ada di layar. Itu hal itu ada setting. Setting tersebut adalah tempat terjadinya ruang kejadian, atau misalkan ketika kita nonton film adegannya ada di kamar kayak gitu-gitu. Terus ada kostuman make up yang meliputi bagian yang menutupi tubuh dan juga topi dan segala macam. Ekspresi dan gerak figur ini adalah karakter, intinya adalah karakter, dia bergerak. Mungkin mudahnya dia kita anggap sebagai manusia, tapi misalkan figur itu adalah kayak misalkan cars gitu kan, sebuah mobil gitu, tapi kan tetap unsur-unsur manusia dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi tetap itu adalah figur di dalam film. Terus ada lighting ini ada fungsinya sebagai untuk menerangi sebuah film yang akan menciptakan sisi terang dan gelap untuk membentuk sebuah realita. Nah, di dalam mise en scène ini sebenarnya kita sebagai pembuat film itu harus memikirkan satu persatu gitu loh. Kayak misalkan setting, kalau kita berbicara tentang cerita di Pulau Jawa gitu, kita nggak bisa syuting di Padang gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu, hal-hal simple kayak gitu harus dipikirkan. Nah, di dalam mise en scène ini kita membutuhkan namanya framing gitu. Dalam framing itu ada unsur-unsuran lagi, ada type of shot, camera angle, terus ada kamera movement, terus ada juga terus ada visual composition dan segala macam dan lain-lain. Type of shot ini mungkin teman-teman udah pada tahu pasti ya. Kembali lagi ukurannya adalah ukuran manusia dari medium shot. Dari ada close up, terus medium shot, terus ada medium long shot, terus ada full shot yang full dari tubuh manusia. Tapi kembali lagi itu hanya ukuran standar untuk tubuh manusia. Kayak gini misalkan contohnya. Nah, akan tetapi ini kan
itu adalah ukuran ketika melihat manusia sebagai single di dalam framing yang kita buat. Tapi aturan-aturannya ada lagi, misalkan yang di atas itu ada 2 shot, 3 shot, dan group shot yang Avengers. Group shot itu ya intinya memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam frame gitu. Boleh? Nah, over shoulder shotnya boleh lanjut. Sebenarnya ini adalah tipe framing yang biasanya digunakan para filmmaker untuk membuat shot dialog biasanya. Shot dialog tetapi masih memperlihatkan lawan berbicaranya di dalam frame. Kayak misalkan yang paling bawah dia dialog dengan cewek, tetapi si cewek masih kelihatan gitu. Ya fungsinya cuma sesimpel kayak penonton tahu siapa lawan bicaranya, kayak gitu aja. Kamera angle, nah sebenarnya kamera angle-nya adalah penempatan posisi kamera. Nah, ada high level, ada high angle dan low angle. Sebenarnya di dalam film kita juga percaya bahwasannya setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki motivasi dan berdampak pada psikologis penonton. Misalkan kayak biasanya film-film Avengers tuh, kayak film Avengers misalkan, kota sedang hancur-hancurnya, tiba-tiba si para kesatria ini datang dengan kamera angle dari bawah gitu, memperlihatkan kesan mereka sangat superior kayak gitu kan. Atau misalkan kalau film-film Ultraman dulu, kameranya dilihat dari atas, orang kecil lagi megang permen, terus dia lihat ke atas gitu kan, bergetar gitu, dia lari, permennya jatuh, habis itu shot selanjutnya ngasih lihat monster dari bawah gini gitu kan, yang ngancurin kota kayak gitu. Atau misalkan salah satu fungsi kayak kamera angle untuk menunjukkan sisi psikologis si si karakternya, misalkan yang gambar yang di tengah karakter lagi nangis tapi diambil dari segi high angle gitu kan, ngasih dia harapan kayak gitu untuk atau misalkan kalau ngomongin contoh cerita yang mudik gitu, bisa aja saking rindunya si orang tua terhadap anaknya bisa diambil dengan top angle atau high angle gitu, dia lagi orang tua lagi tiduran sendiri gitu kan, itu kan ngasih lihat sisi kosong kasurnya nggak ada, nanti suaminya udah meninggal, jadi dia benar sendiri gitu. Dan sebelah kiri tadi ada dark angle, sebelah kiri itu biasanya digunakan film-film horor sih, biasanya digunakan, biasanya kamera gerak ke kiri ke kanan, ya katanya sih point of view hantu katanya. Terus boleh kamera movement, sebenarnya beberapa standarisasi kamera movement itu ada pen, tail up, tail down, terus ada track in, track out, side track dan side left. Yang sebenarnya semuanya pasti punya motivasi masing-masing gitu, kayak pen misalkan karakternya merah itu di jalan ke kanan, ya kameranya tetap harus posisi sumbu yang sama tapi hanya kameranya aja yang bergerak gitu, ngikutin. Itu kebalikannya pen left dan kiri kayak gitu aja sih. Atau tail down, misalkan adegannya dia mau ngambil makanan gitu kan, ngambil makanan terus dia naik ke atas, di tilt up ke ekspresi dia lagi makan permen, ngambil permen yang jatuh gitu. Terus ada track, kalau kamera mendekati subjek berarti itu adalah tracking, kalau dia menjauhi itu ada track out. Semuanya pasti mempunyai motivasi yang sama. Biasanya kalau film-film horor tuh, kalau karakter apapun ketakutan tuh dideketin tuh kamera itu, ekspresinya gitu kan pelan-pelan. Terus ada screen direction, arah pandang dan arah gerak karakter. Biasanya ini lumayan sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan video-video, mungkin untuk pemula biasanya sering kejadian kesalahan screen direction. Biasanya kayak ini kan normal kayak gini, shot satunya establish, kita ambil dua karakter yang terlihat sedang berbicara, yaitu kita nyebutnya mungkin master shot gitu kan. Terus ada shot 2 dan 3 itu sebagai cover, bisa itu ukurannya medium shot. Nah, garis yang hitam garis hitam yang melintang dari karakter itu adalah namanya garis imajiner.
Jadi garis imajiner itu cuma sebagai patokan untuk agar si pembuat film tidak melanggarnya. Jadi fungsinya itu supaya kayak apa namanya? Kalau kita sebagai pembuat film melanggar itu, maka akan terjadi disorientasi terhadap atau penonton. Jadi penonton akan bingung geografis karakternya sebenarnya dari mana nih. Kayak misalkan satu si cowok ada sebelah kiri, si cewek ada sebelah kanan. Nah, jika salah satu itu saya pindahin ke belakang, maka akan kebalikan itu. Si cowok akan ada di kanan, si cewek akan ada di kiri, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak arah pandang juga, misalkan tadi di apa namanya, di masternya kita udah kasih lihat geografisnya, tiba-tiba pas di cover si apa namanya si ceweknya ngeliat lurus kayak gitu-gitu. Itu kan jadi disorientasi terjadi tuh, kayak dia ngomong sama siapa sih sebenarnya, kayak gitu-gitu. Dan itu biasanya sering terjadi. Kayak ini kayak arah gerak salah juga, misalkan gambar 1 dia jalan dari kanan ke kiri, tiba-tiba gambar 2 dia jalan kiri ke kanan, terus 3 kanan kiri lagi, 4 kanan kiri lagi. Yang salah berarti adalah nomor 2. Ini kan sebenarnya teori sederhananya gitu. Teori sederhananya, cuman hal-hal kayak gini kayak garis imajiner ataupun screen direction kayak gini sebenarnya boleh dilanggar asalkan ada motivasi tertentunya. Misalkan saya dulu pernah bikin screen directionnya emang sengaja saya desain untuk saya langgar gitu. Adegannya seorang tunanetra dia lagi nyari suatu tempat gitu loh. Tunanetra kan nggak bisa lihat ya, jadi saya bikin satu-satunya dia dari kanan ke kiri, tiba-tiba duanya kebalikannya, terus shot 3 kebalikannya lagi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Terus nah, kalau ngomongin suara, sebenarnya saya pernah dikasih tahu kalau film yang baik itu suara digunakan ketika dialog digunakan ketika visual tidak bisa lagi menjelaskan gitu. Ya sebaik-baiknya film adalah yang menampilkan visual dulu. Kayak visualnya pun harus universal gitu. Visual universal, kalau minum yang pakai tangan gitu kan. Kalau kayak universal itu misalkan kayak orang meninggal di Jakarta bendera kuning, kalau di Padang bendera hitam. Jadi itu kan hal yang tidak universal sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga diletakkan di dalam film, cuman ada baiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang universal. Dan membahas suara juga nggak selalu ngomongin dialog. Kayak unsur suara ada speech, dialog, terus ada efek suara dan musik, dan semuanya ini sangat apa namanya berkesinambungan satu sama lain gitu. Terus mas, kayak suara itu salah satu fungsinya untuk pembentuk ruang. Misalkan rumahnya ada di pedesaan atau di tengah hutan ya, suara-suara burung biasanya itu dipakai buat ambience. Atau pembentuk waktu, biasanya paling mudah tuh ngisi suara ayam berkokok ketika pagi hari. Atau ya Gemoro biasanya burung hantu kayak gitu. Pembentuk suasana atau dramatik apa ya, kalau Gemoro biasanya itu kan kalau kayak Mas Ucup bilang tadi, suara decitan pintu nggak kita ambil langsung ketika syuting gitu kan. Kalau di film horor biasanya syuting selesai, masuk pasca produksi, baru tuh kita apa namanya bikin lagi tuh suara pintunya yang lebih lebay. Terus pembentuk suasana dan dramatik kayak apa namanya, tiba-tiba ada pecahan kaca kayak gitu-gitu. Banyak sih sebenarnya yang di film-film udah nerapin hal-hal dasar kayak gini gitu. Sebenarnya udah selesai, kita ngomong. Ya paling kayak misalkan kamera angle kayak type of shot tadi gitu kan. Nah, type of shot ini kan sebenarnya setiap shot itu kita yakini sebagai shot yang berdiri sendiri kan, apa namanya, memiliki motivasi masing-masing gitu. Ya kalau
pengertiannya shot itu sendiri adalah dari mulai kamera on sampai kamera di offin itu satu shot kita nyebutnya. Ya kalau kameranya nggak di offin sampai 1 jam ya tetap satu shot gitu. Terus kayak misalkan adegan nangis gitu, biasanya kita butuh tuh shot close up gitu kan, shot medium close up ya, supaya intinya kayak karakter itu lebih kelihatan ekspresinya. Tapi ada juga film yang ngasih lihat si karakter lagi sedih tapi dengan long shot gitu. Ada juga mungkin bisa aja dia bermaksud untuk melihat kesendirian si karakter atau apa gitu kan. Kamera angle tadi boleh. Nah kayak ada mungkin di sebuah adegan film saya pernah lihat. Jadi anime itu biasanya sering tuh kamera dari bawah, karakternya nangis gitu kan. Karakternya nangis, tiba-tiba dia mungkin di ceritanya dia kembali semangat untuk menjalani hidup, dia langsung teriak, kamera langsung pindah ke atas gitu, kayak gitu-gitu. Nah, ngantuk deh. Terus di sini tuh terus sebelah kiri tadi tuh saya lupa nyebutin tuh high level ya, kamera sejajar dengan mata manusia kayak gitu. Kalau ngomongin apa namanya desain film, mungkin tadi saya ingin bantu jawab kayak masalah warna gitu kan. Sebenarnya ketika skenario belum jadi pun baru sekedar itu kayak hal apapun yang akan kita lakukan tuh sudah kita desain gitu loh. Ya kita ada namanya color palette, jadi kayak baju yang akan dipakai itu dari sebelum skenario jadi pun udah kita desain. Dan apa namanya kesinambungan warna antara baju dan backgroundnya kayak gitu-gitu. Kayak proper kecil apapun tuh dipertimbangkan warnanya. Kayak gitu sih. Terus kayak apa sebagai pembuka saya tadi saya nyontohin apa namanya seorang perempuan yang ingin beli obat untuk ibunya yang sedang sakit, akan tetapi di luar sedang terjadi kerusuhan. Karakternya saya mungkin akan memilih karakternya seorang wanita Tionghoa gitu. Dan 8 berarti dia mempunyai apa namanya hambatan nih si perempuan ini, karena kalau dia keluar pasti dia akan bisa aja jadi sasaran gitu kan. Ya mungkin sasaran perkosaan atau segala macam apapun. Tapi kalau dia gagal, orang di rumah akan meninggal kayak gitu kan. Bisa aja misalkan kalau filmnya itu kan premisnya gitu, tapi ketika dikembangin skenario bisa aja jadi film yang berbeda gitu. Bisa aja ternyata si cewek tetap keluar, dia punya apa namanya kungfu ternyata gitu, jadi film action gitu kan. Atau kalau dibikin film drama lebih bisa lagi kayak gitu. Ya atau cerita si Kancil tadi itu adalah salah satu contoh simple banget untuk nunjukin premis sebenarnya sih. Bener kan? Iya. Jadi premis itu nggak usah yang sulit-sulit, yang penting ketahuan tuh apa namanya tujuan dia apa, hambatan dia apa gitu. Karena hambatan inilah yang akan jadi konflik di tengah film. Yang untuk menunjukin semuanya itu ya, kita harus paham nih yang apa namanya bagaimana kita membungkus film itu atau menutupkan film itu. Makanya membutuhkan pemahaman shot, camera movement, camera angle, dan visual composition tersebut. Saya nggak masukin. Kayak sebenarnya saya lupa masukin slide, ada namanya framing. Framing itu kalau di teater di apa namanya di stage teater itu biasanya kan orang teater itu udah paham tuh ada 9 kotak sebenarnya di situ. Nah di film pun demikian, kita biasanya mengenal ada rule of third, dan sebenarnya pembagian itu juga 9 kotak. Nah rule of third itu kayak ya kayak gimana kita nempatin karakter ada sebelah kiri atau kanan, ya yang enak dipandang mata lah. Semuanya pun pasti kayak udah punya impact tersendiri untuk penonton kayak gitu. Terus mungkin langsung ke sisi Jawa aja.
Oke, terima kasih pemaparan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Jared. Oke, sekarang akan dibuka beberapa pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, mengadakan tangan. Oke, siap. Sebutkan nama dan unit instansinya. Oke, Mas izin ya, dari Bona. Mungkin saya mau bahas detail boleh ya. Kalau misalnya ada sebuah skenario dan memang biasanya seperti itu sih. Jadi hal simpelnya dalam penyampaian sebuah aturan baru atau aplikasi baru itu biasanya kan kita mewawancari sebuah orang pejabat atau pembuat aplikasinya. Nah mungkin Mas bisa kasih contoh detailingnya, mulai dari kamera mukanya, mulai dari lightingnya atau seperti apa dengan skenario kita sedang mewawancarai Pak Dirjen misalnya, tapi kita ingin menunjukkan bahwa Pak Dirjen ini selain dia berwibawa, dia masih punya sisi humanis yang juga merupakan hambatan-hambatannya dalam mengamanahkan tugasnya. Dan mungkin Mas bisa contoh ini, misalnya kita mengambil angle-nya yang dari atas atau dari bawah untuk menggambarkan ini atau seperti apa. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jared atas pertanyaan yang luar biasa. Silakan Mas Reza untuk langsung menjawab. Kalau saya disuruh bikin video itu, saya akan ngambil angle level gitu. Karena saya berpersepsi ya pejabat ini sama-sama masyarakat gitu. Ngapain kita ambil dari low angle yang memperlihatkan sisi superiornya dia gitu loh. Kayak gitu aja sih. Terus misalkan kalau wawancara dia duduk misalnya di bangku ini, nah pemahaman yang paling sederhananya mungkin untuk lighting ya kita gunain 3 point lighting aja gitu. Ada key light dan backlight gitu. Ada 3, 1, 2 sama di belakang, 1 buat isi backgroundnya, kayak gitu aja sih. Terus mungkin kalau untuk nunjukin sisi-sisi humanisnya dia, kalau secara verbal mungkin ya udah biasa gitu kan. Mungkin bisa digunain treatment editing gitu, kasih lihat mungkin aktivitas keseharian dia gimana, dengan disambung mungkin kayak dia lagi ngomong apa, terus visualnya kegiatan dia apa gitu. Atau mungkin kayak film cerita yang saya kasih tahu barusan, yang perempuan Tionghoa ingin beli obat, itu kan tangga dramatiknya akan bisa naik tuh ketika dia lagi ketakutan tapi diparalelin dengan si nenek yang jatuh dari kasur gitu kan. Nonton pasti akan mendapatkan impact, si cewek ini harus bisa kayak gitu tuh. Itu salah satu fungsi paralel gitu, kita nyebutnya paralel itu treatment editing sih tapi sebenarnya juga bisa didesain dari skenario itu. Kayak gitu sih Mas. Tapi kan karena wawancara sifatnya sangat formal sebenarnya kan. Kalau dari saya sih itu. Ya lumayan lah. Lumayan tergambar. Baik Mas Jared, apa ada tambahan yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup. Oke Mas Reza silakan. Ini sesama Reza nih Mas Reza. Silakan Mas Reza. Terima kasih. Gini sih, kan contoh scene sederhana ya kan, orang di kantor lagi ngetik gitu ya katakannya. Nah, menentukan kita ngambil shootnya itu zoom in di katakan keyboardnya tangannya doang yang kelihatan, atau mungkin dari atas atau dari samping orang ngetik, itu tuh menentukannya gimana ya sih? Menentukan scene itu bagusnya gimana, pengambilan gambarnya itu gimana Mas? Sebenarnya kalau bikin shot yang bagus itu mudah gitu, cuman bikin shot yang ada motivasinya itu yang susah. Karena yang ada motivasi, jadi buat apa kita bikin shot close up gitu, dia lagi ngetik tapi nggak ada motivasinya gitu, nggak ada keterkaitan dengan cerita misalkan gitu. Atau mungkin dia lagi kerja, anggaplah dia lagi kerja sendiri lembur, teman-teman udah pulang gitu kan. Kita ingin menunjukkan sisi kesepian dia. Kalau saya ingin yang membuat filmnya, saya akan buka dengan shot yang sangat lebar gitu, dia kelihatan sendiri. Ya kan? Nah, kalau ternyata kalian ingin menunjukkan kesepian dia, cuman shotnya medium shot, terus full shot, ya dia kelihatan sendiri, tapi kesepiannya, ruangannya itu nggak akan kelihatan. Kayak gitu, itu yang saya sebut motivasi gitu. Jadi emang tergantung banget dengan arah kita mau berceritanya gimana ya? Iya, betul. Tapi kan kalau kayak ada hal yang juga harusnya kayak kita nyebutnya on screen dan off screen. Kayak biasanya sangat berfungsi ketika
kameranya itu kita gunain kameranya movement gitu. Kayak misalkan karakter lagi jalan mau keluar gitu. Nah, kita harus mikirin tuh orang di luar frame ini siapa nih yang akan ketemu sama dia mungkin di depan gitu. Nah itu kita juga kayak blocking gitu. Jadi blockingnya harus benar udah didesain dari awal. Mungkin kalau ada yang nggak tahu blocking itu adalah penempatan karakter. Dia mau jalan dari mana ke mana atau diam di mana dan keterkaitannya dengan kamera itu sih. Kayak gitu mas. Terus satu lagi kan kalau di mana lagi ramenya kan video-video yang kamera mobilnya gitu ya ini kayak transisinya masuk tembok keluar ya. Itu kalau kita aplikasikan ke sebuah video yang konten video yang serius itu sebenarnya bagus nggak sih mas? Karena kan kebanyakan kalau saya lihat di film-film itu kan nggak terlalu banyak transisi kayak gitu ya. Banyak cuman ya udah langsung gantisin gitu dong ya. Ya, makanya bagi saya semuanya itu berbalik lagi ke motivasinya. Kayak kenapa film jarang ngelakuin itu, karena nggak ada urgensi untuk melakukan itu aja sih. Motivasinya nggak ada. Mungkin kalau di YouTube atau di Instagram ya mereka yang penting keren kayak gitu kan, penting orang kelihatan heboh kayak gitu. Tapi jarang mikirin kayak motivasinya apa nih buat nonton kayak gitu. Drama Jepang, bahkan sampai misalnya pada satu scene itu baju-bajunya itu sudah kayak satu tone dengan setting di belakangnya juga satu tone. Itu kalau dalam proses sebuah film itu kapan sih bisa menentukan itu semua? Pasti ditentukan di awal, tapi kapan pas menentukan oke, kita akan menggunakan misalnya tonton warna ini, dan juga siapa penanggung jawab yang menangani itu? Kita jawab sih mas. Semua desain film itu sebenarnya udah kita kerjakan di tahapan praproduksi. Jadi di dalam pembuatan audio visual itu kita ada 3 tahapan tuh: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, di praproduksi ini semuanya sudah direncanakan gitu loh. Sedangkan produksi itu hanya sekedar eksekusinya doang. Jadi kayak bajunya warna apa, terus lawan mainnya warna apa, backgroundnya warna apa, itu di praproduksi. Nah, kayak baju pun semuanya pun harus menggambarin si karakternya langsung gitu. Kayak film Korea tuh masuk yang kuat menurut saya gitu kan. Misalkan karakternya pakai baju warna merah gitu kan, yang mungkin atau warna ungu yang gambarin dia karakternya elegan segala macam, itu tuh udah dipikirin sampai kesananya gitu. Terus kayak mungkin kayak gambaran gini gitu kan, kita kan nggak ada terganggu sama sekali nih yang Harry Potter, pandangan kita dengan bajunya sama satu tone semuanya gitu kan, sama backgroundnya semuanya itu udah dipikirin. Kayak saya sebutin tadi ada namanya color palette gitu. Kita udah desain nih warna-warna yang akan masuk di dalam frame itu warna-warna apa aja, sampai produk kecil pun itu udah dipikirin. Misalkan kita tentunya warna pastel gitu, tiba-tiba ada satu properti warna merah, itu pasti akan dikeluarin gitu pas di produksinya. Kayak gitu sih. Yang bertanggung jawab di awal yang menentukan gitu siapa? Yang pastinya peran untuk membentuk itu semua, peran konsep besarnya adalah sutradara gitu. Terus dia ngurusin konsep ke direktur fotografi, terus ke art director. Nah, art director tentu nanti akan ngurusin kayak warna, properti, warna setting, segala macam. Sedangkan nanti ada wardrobe yang akan ngurusin pemilihan si wardrobe sendiri dan si warnanya. Jadi kerja tim ini. Baik, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Pak ya? Siap. Oke, apakah masih ada penanya lagi? Baik. Oh, ternyata MC-nya juga mau bertanya. Silakan Pak Doni. Ya, Mas mau nanya Mas. Tadi kan di awal tadi Mas buka dengan di film itu harusnya idealnya lebih kuat adalah di visual daripada audionya gitu. Tapi seringkali kalau kita dalam kami sendiri mungkin dalam membuat video pendek gitu ya, dan kita masih pusing gitu. Ya kita fokusnya bermain di audio. Jadi misalnya ketika kita lagi tampil scene nangis, kita coba cari suara nangis yang benar-benar sesungguhkan gitu. Tapi kita nggak memaksimalkan visualnya gitu.
gimana sih triknya, atau mungkin ada scene-scene tertentu yang selama ini mungkin Mas sendiri lihat orang masih lebih bermain di audio gitu, tapi sebenarnya itu bisa diubah bermain di visualnya gitu, memaksimalkan visual gitu Mas daripada audio. Ya contohnya yang mungkin paling memaksimalkan dialog itu sinetron gitu. Kenapa gitu? Karena yang nonton ya sambil masak, sambil bikin cabai gitu kan. Jadi yang penting dia denger dialognya dulu nih, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan di film memang tetap ada dialog, hampir setiap scene ada dialog, tapi dialog itu tetap didukung dengan, bukan didukung, utamanya tetap adegannya dulu atau visualnya dulu nih yang kuat. Kayak misalkan kayak contoh yang tadi si ibu lagi rindu dengan anaknya gitu kan, terus dia misalkan tanpa ada dialog nih, walaupun mungkin ada abangnya masuk kamar nanti adegannya, jadi si ibu lagi tiduran di kasur, terus dia ngambil foto ibu, foto anaknya gitu kan, kejadian, habis itu dia taruh gitu kan, terus shotnya dari luar lagi hujan gitu, tanpa kita ngasih lihat dia lagi nangis gitu. Tapi dengan dengan hujan aja kita udah, mungkin penonton udah paham si kesedihan si orang tua kayak gitu sih. Tanpa ada dialog. Kayak bahasa simbol. Kayak bahasa simbol kayak gitu. Ya. Lu kalau saya dulu waktu diajarin tuh nonton ada main cowboy. Enggak lagi. Itu menengok sekitar tahun berapa gitu. Jadi waktu itu dia unjukin tuh scene-nya si karakter ini, kita komen apa kan? Dustin Hoffman, John Voight. Dustin Hoffman udah lama sih tahun 2003. Bapaknya Angelina Jolie yang main. Setua itu gitu. Nah waktu itu dia kasih opening scene-nya, ceritanya ini si John Voight itu jadi karakter yang keluar dari penjara, lalu kemudian pengen jadi guru gitu. Nah si Dustin Hoffman jadi teman dia, yang kemudian nemenin dia terus nyalonin dia untuk dapetin openingnya dia keluar dari penjara. Nah waktu dia keluar dari penjara, adegan pertama penjara establish, adegan kedua dia lagi mandi siul-siul, ininya jatuh, sabunnya jatuh. Nah terus dia ambil gini Mas. Nah itu sih yang waktu itu yang ngajar ngejelasin, dia post itu dia ngejelasin. Ini joknya ini ngerti nggak nih kenapa adegannya begini? Ngerti nggak? Banyak lagi mandi, sabunnya jatuh diambil. Ambilnya begini. Nah, terus dia bilang, soalnya kan joknya kan jelas, sabun jatuh, dia ngambil nungging. Kalau di penjara itu disorot dari belakang gitu. Nah ini gambarin si karakter ini ke belakang akan gimana. Ini ceritanya dia nanya, kita yang nonton siapa? Si Aristo, Salman Aristo udah nonton waktu itu. Dan dia, oh iya ceritanya gini. Terus dia bilang jadi ntar ceritanya ini sesuai sama want sama need-nya si karakter. Tapi kan simbolik. Yang sebetulnya joknya sih agak umum, tapi mungkin nggak semua orang tahu juga sih. Ya, kayak gitu sih. Yang udah ngerasain. Bisa kita rasain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan atas jawabannya. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Oke, siap. Sebutkan nama dan unit instansinya. Sore Mas Reza, jadi kan tadi dijelasin tentang type of shot ya Mas, kayak type of shot yang karena kita juga sering bikin video gitu ya Mas, kayak video wawancara kayak tadi yang diceritain. Terus kayak masih bingung gitu nih Mas, sebenarnya kapan kita itu menggunakan kayak extreme close up, terus close up, kemudian yang kayak medium shot dan sebagainya kayak gitu Mas. Mungkin bisa dijelasin gitu Mas. Contohnya terus kayak kalau misalnya untuk momen-momen tertentu gitu, contohnya kalau misalnya sedih tadi kan di close up gitu ya Mas. Nah kalau misalnya yang ceria ataupun yang momen-momen lain itu kayak ekspresi yang lain itu sebaiknya seperti apa gitu shotnya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mbak Aan atas pertanyaannya. Silakan Mas Reza untuk menjawab. Kapan harus gunain medium shot, full shot, dan close up? Ya itu kembali lagi bergantung pada ceritanya gitu loh. Misalkan kalau ceritanya orang lagi nggak punya duit untuk beli makan gitu, dia lapar kan, sampingnya ada temennya lagi makan, mungkin dikasih lihat mungkin two shot dulu. Two shot tadi udah saya dua karakter dikasih lihat,
temennya yang satu gendut lagi lahap makan gitu. Terus dia ditawarin, temen yang lagi makan ini nawarin temennya, tapi siapa namanya temennya ini basa-basi nggak mau. Nah, tapi sebenarnya itu dia mau, tapi kayak basa-basi aja gitu loh. Habis dari two shot itu mungkin saya bisa ambil medium close up atau close up si karakter yang basa-basi itu, yang dia ngelirik sedikit ke kiri gitu, ngeliat apa namanya mangkuk temennya kayak gitu-gitu kan. Jadi saya lebih bisa jelas memperlihatkan sebenarnya itu dia pengen gitu loh. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada hubungannya sama pengaruh apa yang mau kita kasih ke penonton sih. Misalnya gini deh, misalnya bikin adegan gini, orang digergaji tangannya, orangnya misalnya duduk gitu di sini kan, orangnya duduk di sini, terus dia tangannya gini gitu, diikat kaki semua. Nah kalau misalnya misalnya orangnya disiksa gitu, terus saya manggil orang gitu, nah sini, nih, ini tangannya sini ya, nah ini digergaji pas, pokoknya mesti di sini nih, di garis sini. Nah itu kan ada gambar-gambar dekat itu semua. Ada gambar buat ngasih tahu kalau di garis ini, kalau di luar sini lama gergajinya kurang lebih gitu, kayak gergaji kayu biasa itu montongnya. Nah kalau misalnya nanti ngerjainnya ini kita close up atau jarak segini gitu, atau jarak segini supaya kelihatan tangannya kelihatan, kan impact ke penonton orang takut. Tapi bayangin kalau misalnya kita ngeliat mukanya tangannya digergaji, atau kalau enggak gambarnya jauh aja, mejanya kursi ini pindah ke sebelah sana segini, terus lagi digergaji madep sana lah. Kalau enggak kan kita cuma lihat orang ngejerit-jerit, kan kita lebih ngerasain ketakutan, maksudnya ketakutan si karakter lebih berasa. Kalau kita lihat dipotong tangannya, kenapa kita aja kan? Kayak hostel kalau pernah nonton kan mukanya dijahit gini, sama takut nontonnya kayaknya separuh gak pernah lewat nonton film itu, ngeri gitu lama-lama. Tapi kalau misalnya didudukin, kaki disuntik, dibius gitu, pukul pakai kan nggak berasa nih, terus dipukul kayak baseball bat sampai hancur. Nah karakter shotnya nggak ke bawah, kan boleh kaki hancur kalau ke bawah. Jadi ke mukanya, yang lagi ketakutan, nggak sakit nggak apa, tapi ini hancur. Maksudnya balik lagi, kita mau bikin impact apa, dan itu biasanya kebutuhan itu dari saudara, dan saudara biasanya tahu tuh mau pakai gambar apa aja. Kalau saya secara umum sebenarnya kan ada, secara teori ada harus ngambil shot itu dulu harus lengkap sih sebenarnya. Tapi kalau lengkap jadi banyak. Kalau di Indonesia masalahnya waktu soalnya. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya tahu nih kita butuhnya ini. Kalau misalnya cuma dialog dua orang ngobrol, pasti kita butuh star. Pasti kita butuh dia butuh sini. Kalau nggak ada detail amat, misalnya nggak sambil nunjukin sesuatu, berarti nggak butuh gambar ke sini kan? Ke sini berarti kan? Mungkin segitu udah cukup. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditekankan, kasih lagi. Kan gitu doang. Tapi kalau misalnya dua orang berkelahi gitu dalam sarung, wah, orang Bugis tuh sini tuh kan, berantem dalam sarung, berdil sih. Banding di bawah mau tarung tuh, nah berarti kita kan idealnya bikin tangannya gemeter gitu. Karena mereka pasti satu nggak mati tuh. Jadi kita close up, keringatnya jatuh di sini. Kamera dari sarung, buka. Habis itu ya masternya pasti ada, ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma ngobrol kan kita nggak perlu bikin tangan yang lagi begini kan nggak perlu. Soalnya kalau karakternya tremor gitu mau dijelasin bisa. Tapi ya itu makanya tergantung efek apa yang mau kita kasih ke penonton, itu aja sih sebenarnya. Ntar ada shortlist biasanya kan di depan sebelum. Kalau orang biasa kalau awam storyboard mana? Storyboard di mana? Script ini belum ada. Apa yang mau storyboard kan suka gitu. Tapi maksudnya sebenarnya bikin shortlist sih. Jadi ada bikin shortlist. Jadi kita tahu apa aja mau dikerjain. Secara teori kita butuh shortlist. Beberapa degan rumit mungkin butuh storyboard. Kalau iklan selalu pakai storyboard. Nah, iklan kan lebih dikit cuma detail lah. Iya, lebih detail lagi kadang mereka. Mereka cuma 30 detik paling frame-nya berapa sih? 15 misalnya untuk bikin misalkan. Kalau iklan ada hubungannya sama budget sih. Soalnya satu frame itu kalau nggak 300.000 gambar. Iya, kalau dia bikin 15 frame 300.000 kali 15 berapa juta, 4,5 juta. Kalau kita bikin film kan 1,5 jam, habis lagi kita buat storyboard, nggak bayar kalau kita. Berarti ini Pak, apa? Kayak tadi yang pakai gergaji ya, walaupun kan fokusnya itu proses gergajinya,
Cuman nggak perlu menampilkan itu karena sudah tertangkap di. Nggak perlu. Saya lagi mikirnya lagi bikin cerita hari barat saya. Semua korban dikulitin gitu kira-kira. Saya ngulitinnya tuh, nih bayangin sekarang kita kalau bikin sih nggak tahu. Jarak dekat lagi ngebeset sini, ditarik gini kan, maunya tarik gini, nggak perlu dekat, apa gede aja, madep sana tarik, cuma kasih suara kan, suaranya bunyi. Ya nggak tahu sih kulit ditarik bunyi suara apa sih. Nah, sebetulnya nggak ada yang pernah lihat darah banyak, tapi film kan kayaknya darah warnanya begitu sebanyak itu gitu kan, taruh juga aja mereka gitu. Tarik gitu, tuh. Tapi kan kebayang kulit ditarik, ada suaranya. Jakarta kan dekat juga. Waktu bikin sih kita ketawa-tawa. Pas nonton serem. Itu ini Rijal Mantovani pernah bilang, kampret nih film gua begitu gua tonton serem ya. Waktu bikin Jalan Angkung ya gitu kalau nggak salah dia pernah ngomong. Enggak, cuma nggak ada setan ya kali. Kalau ada setannya kita nggak sebutin pasti. Saya join ya. Silakan. Iya, jadi ya itu lagi balik lagi kita mau nampil, nggak semua mesti tampilin. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Apakah masih ada? Oke, siap. Silakan sebutkan nama dan unit instansinya ya, Mbak. Untuk saya Alia, kan ini saya mau nanya, bagaimana sih bikin video kaleidoskop tapi yang tidak membosankan? Karena kan biasanya kaleidoskop itu kan bawaannya sejarah gitu kan, pasti bosan gitu. Gimana ya, enak dan tontonnya kan pasti itu kan ada yang kayak zaman dulu banget gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Silakan narasumber kita untuk menjawab. Videonya. Jadi kayak misalnya Tahun. Ini nggak pernah nonton TVRI. Kalau udah tuh kayak ini laporan setahun tuh jadi apa aja gitu. Rekapan gitu loh. Rekap. ya sejarah Video highlight. Tuh. Video highlight. Sama saya itu sudah ada. Terus gimana? Yang bikin yang bagus gitu? iya Aduh, sama bikin yang kan bagus karena ya. materinya itu kan juga udah jadul kan soalnya kan misalnya kesannya itu dari 50 tahun gitu. Sebetulnya malah enak. Kita tuh seneng banget kan lihat footage tua sebenarnya. Iya. Ini kita ini lagi ada project bikin dokumenter sama FIFA. Itu hal yang paling seru. Jadi kita dikasih akses sama archive-nya FIFA. Dan akses datanya dari tahun 30 yang nyari setengah mati tuh. Tapi ada yang bantuin sih, yang dari mereka ada yang ngasih. Dan itu kita senang tuh ngelihat tahun 30-an. Ada ini kok ada timnas India Belanda turun dari kapal, ada foto kan kita senang lihatnya. Sebenarnya sih senang lihatnya, sama tinggal gimana ngedit dengan rapi aja. Direkturnya hampir sama kayak dokumenter berarti. Iya, hampir sama dokumenter. Jadi kalau misalkan di dokumenter tuh, kalau kita punya materi-materi lama gitu ya, kita harus tentuin dulu nih kita mau bahas apa gitu loh. Ya kalau mau ngomongin banjir, ya cari apa namanya materi banjir gitu, jangan nyari materi kebakaran gitu kan masukin gitu. Kayak gitu aja sih, ya, intinya temanya aja. Mau apa namanya bahas apa, terus mungkin tinggal di editingnya nanti pas kasih momen kayak gitu. Jangan terlalu banyak. Ya terus biasanya kan kalau video-video lama tuh ada statement-statement yang mungkin kita perlu tahu gitu. Ya mungkin hal kayak gitu yang munculin kayak gitu sih. Ya sebetulnya kalau apa ya, tergantung kan ini kayak saya lagi nyiapin deck, nggak tahu moga-moga jalan nih cerita tentang Ali Sadikin. Produser minta ininya Ali Sadikin referensinya gimana tuh? Lu mau bikin Ali Sadikin kayak apa sih Cuk? Gitu. Nah di materi presentasinya tuh ini kan karena dia ngomongin masa 67 sampai 66 sampai 77 kan. Saya ngasihnya era itu, jadi nggak cuma Ali Sadikin doang. Ali Sadikin kan bagian dari universe yang gede, Jakarta zaman dulu. Cuma kan kita pasti akan nanti keterbatasan dana lah kalau nggak barin pasar Senen dibangun gitu misalnya.
Jadi minta ini waktu itu bikinnya gaya pakaian jam kan itu kan tahun-tahunnya rambut gondrong dipotong, karena cutbray, karena pensil tuh zaman dulu dipotong karena terlalu sempit kayak gitu-gitu. Jadi model tren saat itu gitu, motor kayak itu kayak apa, si apa namanya musik kayak gitu kayak apa, musik rock zaman dulu kayak apa. Kan kerjanya kan seneng gitu di wrap up sebuah masa kan sebenarnya kan sama kayak yang kita lagi ngomongin kaleidoskop, highlight atau apapun itu. Jadi sebenarnya cari materi yang seksi buat kita dijahit sedemikian rupa, ada gitu aja. Baik, kalau Ulia, apakah sudah terjawab? Baik, apakah masih ada yang akan bertanya lagi? Oke, siap. Miftah nggak pengen nanya, Miftah? Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Ake, izin bertanya Mas. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi nge-shoot suatu adegan gitu kan kadang-kadang ada satu adegan, cuman kita ada angle yang close up bagian sesuatu, ada yang emang agak jauh gitu. Jadi dalam satu adegan tuh ada beberapa shot kayak gitu. Nah, cuman kalau selama ini ketika kami bikin video itu kayak jadi adegan itu diulang berkali-kali untuk nge-tag yang shot dulu, nge-tag yang close up dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kendalanya itu ketika adegan itu diulang berkali-kali dan talentnya juga melakukan itu berkali-kali itu kadang ada hal kecil yang beda gitu loh. Jadi kayak nggak smooth gitu loh ketika digabungin. Kok ini tuh gini kok itu maksudnya tidak smooth gitu. Nah kira-kira ada tipsnya atau gimana gitu Mas? Terima kasih. Kita nyebutnya itu biasanya continuity gitu ya, adegan diulang berkali-kali. Mungkin ada baiknya mungkin ngambil dari shot master dulu, dia ngapa-ngapain, terus baru kalau emang butuh shot yang lebih dekatnya close up, misalnya dari nelpon, baru diambil kemudian kayak gitu sih. Dan itu semua adegan harus berjalan kayak awal kan gitu ya. Dan kalau ternyata ketika di editing ada hal-hal yang mungkin nggak enak dirasa tiba-tiba kok kayak rasanya gini, biasanya itu kejadian itu di apa ya, di cutting point. Nah jadi di cutting point misalkan kalau misalkan shot masternya dia lagi mau ngambil telepon, dia baru mau ngambil nih, nah ada itu harus dipasin tuh, tangan baru mau gerak langsung di cut, pindah ke close up, tangannya habis kayak gitu. Kadang-kadang ya, penonton harus dikasih lihat dulu informasi atau matching the positionnya dulu nih, matching the positionnya si karakter ini ngapain. Jangan tiba-tiba dia mau tangannya belum gerak, tiba-tiba udah pindah ke close up, dia ngambil kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus ya ada beberapa pertimbangan kalau di editing itu ada matching the position, matching the movement kayak gitu ya. Semuanya harus berkesinambungan gitu loh. Harus dipikir matching the grafis kayak gitu. Dia di sini tiba-tiba dia baru jalan berapa langkah di shot satunya, shot duanya dia udah situ, dan itu bikin penonton juga kaget. Jadi di editingnya juga lumayan kelihatan kaget, agak patah. Satu lagi Mas, Mas mau nanya tentang kalau grading Mas. Jadi kalau ngasih efek dalam video gitu, warna dalam video, jadi itu kalau selama ini kalau bikin tuh kan ada yang kayak dia lebih ke coklat, dia lebih ke biru, dia lebih ke kuning, ke oranye dan lain sebagainya kayak gitu. Nah sebenarnya Mas dalam menentukan warna apa yang dipakai untuk gradingnya tuh memang setiap warna tuh ada sejarahnya nggak sih Mas? Kayak misalnya kalau sedih tuh kayak gini, atau kalau suasana senang tuh warna yang ini gitu. Karena jatuhnya kalau misalnya kayak dibalikin lagi ke orang-orang yang main, kayak misalnya nanya ke teman-teman yang lain ya, menurut kalian bagus yang mana nih? Jatuhnya kan kayak ya selera masing-masing gitu. Nah itu gimana Mas? Kalau saya sih biasanya udah nentuin warna itu di praproduksi tadi, di color, maksudnya warna yang akan saya gunakan di color grading sudah saya tentuin di praproduksi tadi gitu. Karena kembali lagi itu ngelihat ceritanya apa. Misalkan kalau ceritanya ngomongin, saya waktu itu pernah bikin drama sedih gitu kan, ya tentang psikopat gitu. Jadi dia ceritanya dia sayang banget sama istrinya, istri lagi sakit-sakitan, saking sayang sama istrinya kayak istri dibunuh sama dia gitu. Tapi ketika istri udah meninggal, dia nggak kuburin istrinya, dia tetap hidup bareng istrinya, tetap berhubungan
hubungan badan, tetap makan bareng istrinya. Jadi untuk menggambarin kayak kesepian si cowok dan kematian si istri ini, saya milih warna-warna yang lebih dingin, warna-warna biru kayak gitu loh. Ya karena waktu itu mikirnya istri udah mati kan, pasti otomatis tetap ada rasa hambar dari diri si cowoknya. Jadi saya milih warna biru. Kayak mungkin Mas Ucup tadi ngomongin dia milih warna hangat waktu untuk menggambarin Jakarta gitu kan, karena riuh segala macem, dan warna biru ketika di Bandung karena kotanya lebih terkesan damai, ada kayak gitu. Dan intinya itu balik lagi ke ceritanya tentang apa gitu, karena secara tidak langsung warna itu sangat berpengaruh kayak ke psikologis penonton sih, bukan hanya sekedar kerennya doang gitu. Kalau warna apa yang gimana sih sebetulnya ada teorinya ya. Ya misalnya ada tuh misalnya biru menggambarkan apa, merah menggambarkan apa. Cuma agak kadang nggak tahu Hollywood bikinnya agak konvensi tuh, kayak misalnya nanti deh semua film Hollywood yang settingnya Meksiko warnanya pasti merah. Ya nggak tahu apa mereka pikir Meksiko panas banget kali. Tapi ya itu balik lagi tadi kita mau kasih efek apa? Kalau ngelihat misalnya pengen sejuk, warnanya agak merah-merah dikit, terus kasih efek yang apa namanya itu, kayak panas gitu kan, kita penontonnya dapatnya sebaliknya. Adegannya mesra tapi warna merah agak kayak musim dingin tapi digambarinnya biru, digambarnya orange, enggak juga. Saya biasanya sih paling mudah saya ngasih itu sih ngeliat teori warna itu, yang psikologi warna itu sih, warna biru gambarin apa gitu, kalau paling mudahnya. Boleh nyambung boleh jadi kan, berarti untuk menentukan warnanya itu juga apa ya? Kan kalau tadi yang kalau bilang kan di Jakarta panas gitu ya, jadi soal kita gambarnya warna berwarna merah, gitu ya. Kalau di Bandung dingin biru gitu. Nah, misal kalau scene itu di Jakarta, namun pas lagi sendu gitu, jadi tetap warnanya ngikutin aura ini ya, apa namanya, scene itu misalnya apa gitu ya, nggak mengikuti kotanya itu gimana gitu kan, nggak selalu seperti itu ya. Nggak selalu kayak gitu sih, mungkin kayak kalau saya mungkin kalau mau pikirin scene gitu di Jakarta tapi dua tempat berbeda gitu, Menteng sama Senen gitu kan. Menteng saya kasih warna yang lebih dingin gitu kan, saya Senen lebih tiba-tiba pas scene pindah ke Senen lebih panas gitu. Mungkin karena di Menteng rumahnya lebih tertata gitu kan. Atau kalau bisa aja dibalik, di Menteng saya bikin warna panas karena mungkin uang mengalir ke sana gimana gitu kan. Sedangkan di Senen saya bikin lebih adem, bisa aja kan, itu tergantung ya, balik lagi semua apapun yang kita desain yang kita bentuk ya kembali lagi ke ceritanya sebenarnya. Iya, kita mau penonton dapat impact apa gitu. kan sama kayak syuting film horor. Film horor selalu gitu kan aslinya misalnya nih buka pintu nggak ada suara apa-apa itu. Tapi terus kita dikasih, itu kita kaget banget ada apa-apa di depan. Udah lompat duluan nggak ada apa-apa kan gitu doang. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, oke. Sebutkan nama dan unit kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Basra. Saya Wahyu Hadi Cahyono dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Tadi kan sudah membahas tentang tone color yang berdasarkan dari suasana kebatinan, suasana kota atau suasana perasaan masing-masing pelakonnya ya. Kalau saya tanya apakah bisa color grading itu disesuaikan dengan latar belakang waktu? Soalnya kan saya pernah melihat beberapa film yang film bagus sih, mau mengambil latar tahun 80-an. Itu beda dengan ketika saya melihat film Dilan yang eranya 90-an, 91 kan latar waktunya. Atau kayak film Saksinya kan kalau tahun 2000-an ke atas di latar waktunya. Itu apakah bisa dibedakan kalau gradingnya? Baik, terima kasih. Pendengar disilakan untuk menjawab. Kalau
Pembedaan warna itu paling mudahnya ngasih pas apa ya? Paling mudah kita nerapin warna di beda waktu itu ya ketika flashback biasanya itu sering kan tuh. Kalau misalkan kejadian lagi sekarang warnanya ya biasa aja mungkin biru atau agak hangat gitu, tiba-tiba kalau ke dia flashback hitam putih itu kan untuk penegasan ke penonton aja kan karena pemilihan hitam putih itu sendiri. Atau biasa film-film film cerita tentang tahun 80-an tapi dibikin sekarang tuh biasanya sering kayak warna-warnanya lebih warm, lebih hangat kayak gitu. Nah sebenarnya kayak apapun teori film semuanya bisa ditabrakin sih, kayak tadi teori film di buku Propel garis imajiner gitu. Tapi kita langgar pun sebenarnya nggak ada masalah gitu, asalkan kita paham apa yang kita lakukan kayak gitu. Dan apalagi warna-warna tuh nggak ada pattern yang kalau tahun segini harus sini, tahun segini harus sini, nggak ada sebenarnya. Kayak kalau apa ya, Gatsby, Loving, apa film setting 30-an 20-an gitu, kan kelihatannya sejuk loh. Warnanya kontras biasa sebetulnya, pakaiannya yang membuat dia terlihat jadi kayak gitu kan. Tiap era pakaian beda-beda nih. Kayak Indonesia tahun 40-an akhir sampai 70-an awal itu kan putih semua kan. Sebenarnya katanya warna putih itu murah, jadi gampang dibeli. Dan orang Indonesia zaman itu kan masih pakai jas gitu. Nah tapi begitu 70-an warnanya berarti mau nggak mau kalau kita pakai warna normal aja nih, yang saturasi biasa, berarti dapatnya sama aja nih kan, dapatnya seperti itu, cenderung putih. 70-an kan udah mulai Flowers Generation, mulai Cut Bray, musik mulai rock, macam-macam, mulai tabrak-tabrak sana sini. Udah mulai yang kembang-kembang di sini tuh warna kuning, biru, karena Cut Bray. Kalau enggak yang segini ada apa? Ada haknya kan mulai tren-tren gitu, habis Beatles muncul itu. Kan mau nggak mau warna yang tampil beda. Sebenarnya sih begitu. Tapi ya itu tadi ada yang treatment khusus memang. Harusnya sih referensi foto tua harusnya. Iya, Karena nggak ada yang pernah balik ke masa lalu nih. Kalau ada sih pengen ke DM juga sih pengen tanya. Ini kemarin dapat foto timnas Indonesia, timnas Hindia Belanda tahun 38 turun kapal lagi diri gitu. Udah diwarnain. Kalau yang FIFA punya belum berwarna hitam putih. Diwarnain. Warna itu berusaha ngejar hari ini. Ya, harusnya jadi pikir kayaknya warnanya harusnya nggak begini deh. Dan orang Indonesianya agak lebih terang gitu. Orang Indonesia zaman itu mungkin kulitnya lebih gelap daripada yang hari ini ya. Kecil gitu. Belum campur soalnya. Belum campur soalnya nikahnya. Masih orang Jawa, masih orang Jawa, orang Padang masih gitu kan zaman itu. Nah gitu intinya kayak apa namanya, jangan terlalu terpaku dengan teori gitu loh, karena bagaimanapun ini adalah seni audiovisual gitu, bagaimanapun seni ya kita bebas aja berekspresi gitu, intinya impact untuk si penontonnya apa gitu kan. Dan Indonesia nggak punya national color sih, apalagi untuk produknya nih audiovisual. Korea punya tuh, Korea ya gabungin barat sama timur tadi. Amerika juga kan kelihatan gitu, hampir semua film kan sama. Hollywood ya. Jadi sebenarnya kita malah enak, malah bebas. Kalau nggak referensi sana sini, jadi jauh gitu. Baik, terima kasih Mas Andi dan tim dari mana ya ini ya? Dari Jakarta ya. Dari Padang Panjang. Oke, saya bertanya tentang film yang saya suka. Jadi saya termasuk generasi yang lahir ketika masa transisi film kali ya, dari yang mungkin tadi yang hitam putih tadi sama yang kemudian colorful ya. Jadi ketika saya beranjak remaja itu film-film Hollywood yang sedang naik daun itu yang sekarang bintangnya juga hampir seusia saya, Tom Cruise dan sebagainya. Jadi kebayang kan ya, jadi selera filmnya kayak apa gitu ya. Jadi ketika jadi mahasiswa seperti teman-teman dulu barangkali ya, salah satu yang disisihkan dari budget itu adalah gimana bisa nonton film yang sedang ditayangkan pada saat itu. Jadi ya sebagaimana orang muda lah pada saat itu, jadi supaya bisa mengetahui apa yang sedang menjadi tren di dunia sinematografi pada saat itu. Kiblatnya kan kebanyakan itu. Jadi
film-film yang muncul pada saat itu yang ada di terutama di bioskop apa namanya dulu belum ada gantian ya. Itu 89, 88 akhir. Iya, belum ada itu. Jadi tapi termasuk yang rilis di awal-awal itu yang biasanya saya tonton dan saya tonton sama teman-teman kuliah gitu ya. Dari situ kemudian kita cerita apa kira-kira keunggulan dari film itu yang kemudian kita bisa jadikan sebagai sumber untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Mungkin itu ya. Jadi Top Gun misalnya kita apa namanya kita angle yang kita ambil itu adalah bagaimana apa namanya teknologi dalam dunia militer yang kemudian ditunjukkan di dalam perfilman. Terus kemudian kalau ada film yang di era seperti itu, apalagi ya Mas Andi ya, era data begitu. Navy Seals. Navy Seals ya. Oh, sama teman-teman. Ghost termasuk film yang juga lagi saat itu ya. Jadi bagaimana imajinasi itu dimainkan dalam film, terus kemudian itu mendorong kita untuk berpikir yang tidak letterless, barangkali seperti itu ya. Itu barangkali sisi manfaat yang bisa kita ambil dari karya kreativitas dari insan perfilman di zaman saya Pak. Baik Pak Dir, apa ada lagi Pak? Kalau film sekarang Pak yang suka Pak Dir tonton apa? Film atau sinetron boleh juga Pak? The problem is now is there is no sufficient time to watch the movie. Jadi saya sebetulnya termasuk penikmat film ya, terutama film-film yang genrenya drama. Jadi kalau yang horor saya nggak terlalu. Horor kenapa nggak terlalu? Karena ya ada spot jantungnya, tapi kalau yang horornya kayak Twilight ya oke lah, ditanya yang cantik-cantik sama yang darah-darahnya itu nggak terlalu banyak gitu ya, tapi masih general gitu. Terus kemudian ya kalau tadi ditanya yang kalau saya ada waktu luang biasanya saya suka tonton itu kalau di film TV berlangganan itu adalah yang memang tema drama. Kenapa? Karena itu memotret realitas kehidupan kita yang kemudian dengan teknik sinematografi tertentu dibuat pemandangannya jadi indah, musik kita dimainkan, tapi kemudian kita getting lesson learned ketika setelah nonton. Oh ya satu lagi. 5-10 tahun yang lalu saya termasuk penikmat film Glee. Nah, mungkin pada kita belum ada atau ada yang belum tahu ya Glee. Glee nggak? Belum nonton. Itu seru banget. Nah, Glee ABG banget. Kenapa? Glee memadukan antara beberapa unsur seni keindahan. Ada apa namanya lagu ya. Terus kemudian alur cerita sendiri tentu walaupun dipaksa-paksain dengan dan seni gerak ya, jadi di situ kombinasi dari beberapa jenis seni itu ada di dalam, termasuk seni panggung ya. Seni panggung karena kan di situ ada apa namanya koreografi, tata panggung segala macam itu muncul jadi satu di dramanya sendiri mungkin nggak terlalu menarik, tapi estetika dari filmnya yang mungkin yang menarik buat saya. Walaupun saya waktu itu sudah 40 tahun lebih, tapi itu kan menurut saya itu bagus buat kalau kita ingin melihat sisi lain dari apa namanya di dunia film tadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita dan Pak Jerry sama-sama punya kesamaan. Apa itu? Menonton film. Nah, semoga nih kesukaan juga sama, hobi nonton film juga sama, semoga jenjang karirnya juga sama. Direktur kan cuma satu. Gak bisa tunjuk. Pada saya kalau ngomong gitu. Oke, nah untuk mengajak semangat Bapak Ibu sekalian di siang menjelang sore ini kita tetap lagi ya. Oke, sudah siap? Aturannya, Bapaknya sebelum aja semangat sekali ya Pak. Mungkin Bapak berkenan menemani saya dulu Pak. Ada tarifnya? Oh, ada tarifnya. Mohon maaf Pak, belum
dan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, aturannya masih sama. Kalau ada nih tetangga mata saya yang masih kurang semangat, bilang semangat, baru Sofi bilang UKM di depan ya. Oke, kalau Sofi bilang selamat pagi, jawabannya? Aduh, ini dari 5 juta orang masih satu yang tepuk tangan. Oke, kalau Sofi bilang selamat pagi, masih belum kompak. Selamat pagi. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke rekan saya, Doni. Oke, thank you Sophie, thank you Bapak Direktur dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan mengikuti jalannya workshop kita dari pagi sampai sore hari ini. Sebagai penutup nanti ada wrap up materi dari sutradara profesional kita yang akan merangkum dari sesi pagi hari, dari sisi overview, kemudian storytelling, dan juga baik dari sisi technical production sebuah konten video yang semoga bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian ketika diterapkan di satker atau kantornya masing-masing. Buat Mas Ucup, saya persilakan, Mas. Ya, makasih. Ini udah habis juga. Olap nih. Ya, Pak, seperti yang tadi kita obrolin sih, pada akhirnya sebenarnya balik lagi ini kan sama kayak bagaimana ini kan produk film itu, kalau saya melihatnya adalah seni yang paling muda, seni yang paling maju mungkin paling maju, karena kan ada acting yang di panggung dulu, ada musik yang dulu juga cuma di panggung, habis itu ada bisnis rekaman, habis itu ada tari, ada apa gitu, dan kemudian hari ini mulai ada teknologi, mulai ada apa. Jadi sementara pada dasarnya dia kemudian jadi alat untuk propaganda gitu untuk banyak orang. Yang mulai dari propaganda negara kayak Amerika, Korea bikin sinema itu jadi produk propaganda. Jadi sebenarnya paling penting ya tadi kita ulangin ngobrol sana sini, pada akhirnya kan what to say-nya apa sih? Kita mau ngomong apa kan gampang kan, cuma pengennya apa itu gampang banget. Tapi bagaimana nyampeinnya itu kan hal yang berbeda. Nah, tadi saya pikir kalau misalnya ada sesuatu mau disampaikan, berarti kita butuh mungkin tim sendiri 2-3 orang untuk brainstorm. Ini kita mau ngomongin topik kayak tadi kan ngomongin apps ya, misalnya app baru gitu. App baru mesti download. Itu kan apa yang mau disampaikan. Nah ini bagaimana yang mau disampaikan. Saya dulu tadi titipan. Jadi dulu tahun 2004 atau 2003 gitu. Saya pertama kali pegang kamera lah. Tapi itu bahkan kamera itu sendiri udah minjem nggak ngerti makainya lagi. Pernah suatu hari tiba-tiba gambarnya putih semua. Terus sibuk banget tuh nyari-nyari yang punya. Karena kita janjian waktu itu, untung janjian gitu. Ini kenapa sih kamera lu rusak apa ya? Terus dia gini, enggak cuma irisnya dibuka aja, irisnya di sebelah sini. Lu nggak ngecek dulu? Kalau sebenarnya bukan nggak ngecek, lu nggak tahu aja. Jadi kan gengsi. Tapi di saat seperti itu, dengan modal handicap, saya bikin film pendek waktu itu durasi 5 menit, yang mulai dari versi panjang sih. Tapi cerita itu waktu itu ide saya cuma tentang fanatisme supporter bola di Indonesia. Mikirnya begitu, mau kirim ke festival gitu, luar negeri. Karena bayangin orang Eropa harusnya nggak tahu Indonesia, mungkin di peta mungkin nggak tahu Indonesia di mana, apalagi main bola. Kemudian mereka melihat ini pasti eksotis gitu. Atau begitu sampai sana, waktu itu ini Japania. Film itu kemudian jadi official elemen World Cup 2006. Di 2006 nonton Piala Dunianya gara-gara itu. Filmnya juga diputar di situ. 2005 ada Berlinale Talent Campus yang karena mereka champion sama si Berlinale, karena sepak bolanya itu punya, mereka create kayak negara gitulah. Jadi ntar ada departemen teknologi, departemen kesenian, apa-apa gitu. Ini masuk di kesenian waktu itu si film itu. Nah, begitu sampai sana, mereka ternyata pakai barang itu karena ngelihat isunya adalah tentang kota. Jadi mereka ngelihat karena dari statement dan dari visual juga. Jadi visual kalau ada dari wawancara sama gambar kalau Jakarta yang segitu padatnya
mau di mana-mana, tapi banyak kampung kan di belakang-belakangnya. Nah, orang-orang ini di statement lainnya bilang, ini kayak di kota-kotakin. Kita ngelihat mall gede, orang Jakarta ngelihat mall gede, tapi kita nggak bisa ke sana. Itu masih ada Planet Hollywood, Mahatrok kan, nggak bisa ke sana. Dan waktu lagi ngerjain juga ngerasain hal yang sama. Dia tinggal di Pondok Pinang, terus minta anterin ke Pondok Indah, ke sebelah doang. Tapi terus pintu masuknya mana cuy? Ada orang kampung situ. Artinya sesuatu yang kelihatan dekat lebih jauh gitu. Jadi isu kota itu yang jadi menarik, sepak bola cuma jadi toolnya aja. Waktu lagi ngirim itu tadi, waktu saya kan sebenarnya soal fanatisme. Bagaimana kalau di garis saya itu soal fanatisme. Tapi kemudian begitu ngemasnya dengan apa namanya, ngemasnya nyari sisi yang lebih eksotis kali, tentang kota, tentang apa namanya, rasa rasa memiliki. Karena waktu itu statement juga ada orang datang ke Jakarta itu nyari uang, bukan datang ke sini untuk kemudian merasa memiliki kota ini. Kalau ini kan kita orang-orang yang ada di sini, ya mereka generasi kedua juga sih, tapi ada di sini. Jadi kita hidup di sini, kita mesti punya kebanggaan. Kita nggak punya ikon, itu statementnya. Kita nggak punya ikon bisa kita banggain setelah Benyamin mati. Yang meninggal, yang ada sekarang cuma Persija. Nah, statement soal identitas itu yang kemudian didorong dan kemudian jadi menarik. Jadi kan ya baik lagi, apa yang mau diomongin sepak bola. Bagaimana nyampeinnya itu tentang fanatisme. Fanatisme kan banyak sebetulnya. Ada agama, ada musik band kali, kan ada tatuan Orise itu di tangan. Ya, kayak gitu. Tapi bagaimana nyampeinnya dan apa yang disampaikannya, dan nggak perlu takut sama apa ya, cakep-cakepan sophisticated sih sebenarnya. Yang paling penting pesannya nyampe dan juga bisa semenarik mungkin ininya. Idenya mungkin simple tapi nyampeinnya bisa menarik. Great ideas usually comes from simple ideas, simple itu. Kalau kata Johan Cruyff, football is a simple thing, but playing simple football is difficult. Ya, kemudian saya ubah jadi filmmaking is simple, but making simple film is difficult. Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, para mentor di kesempatan acara sore hari ini, pagi sampai dengan sore hari ini, Mas Andi Bakhtiar Yusuf dan tim, Mas Reza Pakhri, Aaron, oke, Mas Aaron, dan juga tim saya kira yang sudah mensupport pelaksanaan kegiatan yang diagendakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Direktorat SITP terutama, dengan mengundang beberapa teman dari Kementerian Dalam Negeri dan juga beberapa direktorat lain di kantor pusat. Rekan-rekan semuanya, ini sebetulnya adalah satu hal yang berbeda, tapi perlu untuk kita laksanakan kegiatan semacam ini. Kita di Kementerian Keuangan yang identik dengan pekerjaan yang berkaitan dengan upaya untuk menstabilisasi dan mendorong perekonomian, hari-hari terakhir ini tidak cukup hanya berkutat menyelesaikan pekerjaan utama itu tanpa didukung oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan secara baik kepada publik atau masyarakat, dan mengkomunikasikan secara baik. Jadi message yang bagus atau benar atau baik itu kalau tidak didelivery dengan cara yang baik bisa jadi misleading, yang kemudian bisa digoreng, bisa diputar balik ya, walaupun sebetulnya faktanya tidak seperti itu. Karena itu hal yang terpenting selanjutnya setelah kita mengawal adanya satu kebijakan, policy yang kita khidmatkan untuk perbaikan Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, adalah how to deliver-nya. Jadi bagaimana untuk delivery message tersebut. Saya kira teman-teman yang range pertemuan kita pada sore hari ini adalah dalam konteks untuk bagaimana kita juga punya skill, punya keterampilan mengemas suatu produk atau policy atau isu yang sudah bagus, tapi kalau tidak dikemas dengan cara yang bagus nanti bisa disalah tafsirkan atau mungkin message-nya tidak sampai.
Karena itu ketika teman-teman berinisiatif untuk menggelar acara ini, kami mendukung sepenuhnya Mas Andi dan tim ya, karena kita perlu untuk respect terhadap kita terus perlu untuk mengasah daya imajinasi dan kreativitas dari teman-teman kita. Jadi kreativitas yang diberikan ruang dan berkembang dalam satu ekosistem atau lingkungan yang mendukung, saya kira penting dan organisasi perlu untuk melakukannya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika ruang sudah dibuka, maka kita juga perlu untuk dorong untuk teman-teman bisa melakukan eksperimen. Jadi melakukan uji coba. Karena kalau nggak pernah atau nggak takut untuk melakukan eksperimen, maka nggak akan jadi. Fail is fine, gitu ya. Jadi gagal di awal itu nggak masalah, gitu ya. Atau ketika kita menghasilkan sesuatu yang kemudian dislike-nya lebih banyak daripada yang sukanya, that's okay, gitu ya. Kalau gagal berarti udah pernah nyoba. Nah, sudah pernah nyoba paling tidak, daripada tidak sama sekali. Jadi penting bagi kita untuk terus melakukan eksperimen. Jadi kemudian juga dari pagi sampai dengan siang ini kita bicara atau mendengarkan, mengikuti workshop yang sebetulnya kalau saya tangkap esensinya adalah bagaimana kita bisa mendelivery atau storytelling itu bisa dikemas dengan satu cara pendekatan yang sesuai dengan target dan siapa yang akan kita berikan message tersebut. Jadi kita perlu untuk terus melakukan eksplorasi cara-cara baru untuk melakukan storytelling. Karena pada dasarnya manusia itu suka diceritain. Itu ya Mas Andi ya. Mediumnya aja tinggal nanti yang beda-beda. Ya. Ada yang sukanya baca novel gitu ya. Tapi kalau mereka yang sukanya visualisasi, kayaknya dia akan lebih milih nonton filmnya. Tapi buat mereka yang hobinya baca, sebetulnya baca Harry Potter yang tebal dan itu ketika dia memang menikmati ya dia akan sangat menikmati. Jadi intinya apa? Orang itu akan mudah disampaikan message atau pesannya melalui story, cerita, dan medium salah satunya adalah dalam bentuk movie atau film tadi. Nah, karena itu teman-teman terutama yang nantinya akan banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan stakeholders, whoever stakeholdersnya gitu ya, dan siapapun mereka ya. Ini yang saya perlu tekankan, find the new ways to connect with the audience. Jadi temukan cara-cara baru untuk bisa connecting dengan audience Anda itu siapa. Jadi nggak kalau kita itu hanya ada satu pola saja komunikasi, enggak. Jadi sebetulnya ada banyak cara dan kita perlu untuk terus lakukan eksplorasi. Kita perlu untuk terus belajar dengan siapapun, terutama mereka yang sudah punya jam terbang tinggi, ekspertis yang dalam untuk kemudian kita gali knowledge dan sebagainya. Nah, karena itu saya titip pesan juga, walaupun tadi mungkin pesannya sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya, adalah perlunya untuk menseimbangkan penguasaan terhadap technical skill dan creative development of ideas. Jadi hari ini kita belajar dua-duanya, technical skillnya kita pelajari, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membuka ide-ide kreatif kita sehingga akan selalu muncul inovasi atau ide baru. Kalau saya sering bilang sama teman-teman, sebetulnya dunia mode itu sebetulnya adalah seringkali itu recycling aja gitu ya. Jadi apa yang pernah trending di tahun akhir 60-an gitu ya. Maka nah itu dia, karena waktu terbatas imajinasinya. Akan muncul lagi setelah sekian dekade ya. Jadi apa yang pernah in di tahun 60-70-an barangkali 20 tahun kemudian akan in lagi. Setelah itu akan muncul lagi yang baru yang sebetulnya itu adalah merupakan yang pernah in di beberapa tahun yang lalu. Tinggal ada creativity dan
modifikasi saja gitu ya. Jadi mastering of technical skill dan creative development of ideas, saya pikir itu adalah kunci utama yang terus harus kita lakukan. Tantangannya adalah kawan-kawan semuanya adalah bagaimana kemudian mengeksplor, kemudian mengadaptasikan skill kita dan expertise kita di dalam, terutama workshop kita pada sore hari, di dalam membuat film itu untuk menceritakan berbagai cerita atau stories itu di dalam berbagai platform atau medium yang sesuai dengan siapa sebetulnya audiens kita. Nah ini saya kira challenge-nya. Jadi kita sudah punya konsep, ide apa yang akan kita delivery. Kemudian tantangan kita berikutnya adalah ini harus kita deliver dengan medium apa, platformnya apa, sehingga kemudian message ini bisa sampai. Kalau zaman saya dulu gitu ya, kalau habis belajar gitu ya, weekend itu kesempatan nonton film gitu ya, nonton film ke sinema itu adalah merupakan salah satu udah hiburan yang paling hits pada zamannya. Tapi kemudian ketika era TV kabel berlangganan muncul gitu ya, maka sinema mungkin sudah mulai banyak ditinggalkan, tapi orang kemudian beralih kepada TV berlangganan. Walaupun kemudian sekian tahun kemudian orang balik lagi ke sinema, karena orang masih suka dengan suasana studio film yang ada di gedung-gedung film, karena mereka bisa bersosialisasi, bisa makan popcorn dan segala macam gitu ya, yang itu tidak bisa dilakukan ketika dia di rumah hanya dengan TV kabel. Bisa sih beli popcorn kemudian dia makan sendiri, tapi sensasinya beda. Ketika kemudian muncul Netflix dan seterusnya gitu ya, mungkin for the time being itu akan booming ya gitu ya. Tapi saya prediksi itu siklusnya akan kembali lagi gitu ya pada pola yang pernah ada sebelumnya. Jadi that's life gitu ya, siklusnya adalah muncul invention, temuan, terus kemudian itu jadi booming, terus kemudian orang akan mikir lagi apa nih yang dulu pernah in, itu lagi yang diambil kemudian dimodifikasi. Jadi saya kira teman-teman nanti setelah workshop ini adalah ditantang untuk bagaimana kemudian kuncinya adalah telling the story to the audience and then select the medium atau platform yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka atau apa yang menjadi penguasaan mereka atau kesempatan mereka untuk bisa menyaksikan atau menonton message yang kita delivery.